Kita lanjut sekarang. Hakim-hakim pasal yang ke-11. Adapun Yefta dan Gilead, judul perikopnya Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Ya, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka. Jadi kita lihat di sini karena Yefta ini lahir dari seorang perempuan sundal, ya, dan istri Gilead juga melahirkan anak lelaki baginya, jadi saudara tiri, saudara ya. Setelah anak-anak istrinya ini besar, istri Gilead ini besar, maka mereka mengusir Yefta dan mereka berkata, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau adalah anak dari perempuan lain, ya, yaitu anak dari perempuan sundal. Ayat yang ketiga, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Ya, jadi Yefta pergi dari keluarganya karena dia diusir, ya, sebab Yefta ini adalah anak haramnya Gilead, ya. Diburu sampai keluar dari negerinya oleh saudaranya dan dia menderita karena keputusan orang lain dan bukan karena ia melakukan suatu kesalahan. Tetapi walaupun ia ditolak oleh saudara-saudaranya, Allah memakai dia, ya. Saudara, Yefta ini adalah seorang anak yang tertolak dan dia mungkin tidak bisa protes, ya, dengan kehidupannya karena dia itu tidak pernah memilih untuk lahir, ya, menjadi anak haram dari hubungan Gilead dan juga seorang perempuan sundal. Ya, jangan putus asa kalau hari ini kita merasa nasib tidak berpihak kepada kita, ya, mungkin karena penolakan atau karena dosa kita atau bukan dosa kita atau dosa orang tua kita. Jangan pernah berkecil hati. Kenapa? Karena ya Tuhan itu sanggup memakai sekalipun Yefta anak haram, tapi Tuhan memilih dia. Ya, kalau sekarang ini kita sedang menderita karena penolakan atau ketidakadilan, maka janganlah menyalahkan orang lain atau lagi kita menjadi tawar hati. Ingatlah saudara bagaimana Allah memakai Yefta. Walaupun dia mengalami keadaan yang tidak adil, ya, tetapi Tuhan sudah memilih dia dan bahwa Allah juga dapat melakukan hal yang sama dengan hidup kita. Tuhan bisa memakai kita, saudara. Ya, beberapa waktu kemudian, ayat yang keempat, ya, Hakim-hakim 11, beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob, ya, karena Yefta sudah menyingkir, diusir oleh keluarganya. Mereka berkata dia tidak dapat warisan. Ayat 6, kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang, ya, melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kita melihat di sini saudara bahwa ya itulah seringkali ketidakadilan akan kita alami. Yefta diusir dari lingkungannya, dari masyarakatnya karena dia dianggap anak haram, tapi ketika mereka membutuhkan dia, ya, mereka mencari Yefta. Para tua-tua itu datang, ya, tetapi Yefta berkata, kalian sudah mengusir aku, tapi sekarang kenapa kalian mencari aku? Karena kalian sudah terdesak, kata Yefta, saudara, ya. Ya, jadi keadaan yang di luar kendalinya itu memaksa Yefta untuk menjauhi bangsanya dan masuk ke dalam kehidupan sebagai orang yang terbuang. Sekarang ini, ya, baik orang-orang percaya maupun orang tidak percaya, ya, bisa mengusir orang yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan oleh masyarakat atau lingkungan. Namun seringkali seperti dalam kasus Yefta, potensi besar disia-siakan karena prasangka, ya, atau tidak mau melihat saudara seseorang itu, ya, dengan baik. Yefta diusir, dia mengalami ketidakadilan. Ya, tapi lihatlah sekarang saudara, ya, Tuhan itu sanggup memilih orang yang diasingkan, yang tidak berarti, yang tidak bernilai.
Ya, itu sanggup dipakai oleh Tuhan. Dan ketika mereka datang, Yefta berkata, ya, mengapa kamu datang kepadaku? Hanya karena kamu sudah terdesak, ya. Ayat yang ke-9 kata Yefta, ayat yang ke-8, ayat yang ke-8. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang ya kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Ayat 10, lalu para tua-tua Gilead, ya, lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkan sebagai saksi antara kita, kami akan ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Ya, saudara, mereka berjanji bahwa kalau Yefta mau ikut berperang, ya, maka mereka akan mengangkat dia menjadi kepala atas mereka, saudara. Ya, dan kita lihat di sini, ya, seringkali memang hidup ini tidak adil, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam setiap ketidakadilan bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagian kita adalah berjalan dalam hidup ini di dalam jalan kebenaran. Pastikan kita tidak menyimpang dari kebenaran supaya rencana Tuhan atas hidup kita itu tergenapi. Tidak peduli masa lalumu seperti apa, kita tahu bersama Musa adalah seorang pembunuh ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Dia sedang bersembunyi dari pengejaran Fir'aun karena dia bunuh orang Mesir. Tapi di saat Musa sedang menjadi pelarian di Midian, Tuhan menampakkan diri dan memilih Musa. Yefta adalah seorang anak haram, ya, anak dari seorang perempuan sundal. Tetapi Tuhan memilih dia karena Tuhan melihat dia mengalami ketidakadilan, diusir oleh keluarganya dan mereka berkata, kamu gak dapat harta warisan. Jadi kamu pergi keluar dari sini. Namun Tuhan memilih Yefta sehingga Tuhan tuh menggerakkan tua-tua orang Israel untuk datang menjemput Yefta kembali dan mengangkat dia menjadi pemimpin atas mereka, saudara, ya. Dan apakah maksudnya Yefta itu mengulang semua kata-katanya di hadapan Tuhan? Orang-orang yang mengadakan perjanjian pada zaman dahulu sering membuat perjanjian itu di kuil-kuil supaya disaksikan oleh para dewa. Ya, seringkali salinan tertulisnya juga disimpan di kuil. Ini yang mirip dengan upacara penobatan bagi Yefta. Jadi ketika itu ya Yefta berkata kepada mereka, ya. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead itu kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah. Dan ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Ya, dan ayat 9 kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Ya, dan saudara lihat ayat yang ke-10, para tua-tua itu berkata, lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya, ya, sebagai saksi di antara kita, kami akan ikut dengan para tua-tua Gilead. Ya, mendengarkan, dikatakan ya, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi di antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Jadi mereka bilang, iya, kalau memang kamu bisa melawan orang Bani Amon, Tuhan memberikan kemenangan, maka kami akan ikut seperti katamu itu. Maka maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala panglima mereka, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Ya, Yefta berserah kepada Tuhan, ya. Ketika Tuhan memilih dia dan akhirnya mereka, dan saya percaya saudara, semua yang terjadi di hidup kita itu tidak secara kebetulan. Kenapa orang Israel datang kepada Yefta? Ya, padahal mereka sudah mengusir dia karena dia adalah anak haram. Tapi kenapa mereka datang kembali mencari dia? Karena Tuhan yang menggerakkan mereka.
Dalam hidup ini sekalipun kita sedang mengalami ketidakadilan, kalau Tuhan memang sudah memilih kita maka jangan takut. Ya Tuhanlah yang akan mengatur segala perkara sehingga kita dimampukan dan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa ya ketika Tuhan berperkara. Bagian kita hiduplah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya jangan pernah sesali masa lalumu, jangan pernah sesali akan hidupmu, tidak usah berkata kenapa saya jadi anak haram, saya nggak pernah begini, mending saya bunuh diri, jangan. Ya di tangan Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Tidak ada perkara yang mustahil asal kita sungguh-sungguh berserah. Tuhan memakai Yefta menjadi seorang pahlawan atas bangsa Israel. Sekalipun dia adalah anak dari perempuan sundal, anak haram, tapi ketika Tuhan menyertai semuanya akan menjadi berbeda. Saudara tidak peduli bagaimana hidupmu, gak peduli masa lalumu seperti apa, gak peduli kegagalanmu seperti apa. Lihatlah ke depan bahwa Tuhan sanggup melakukan yang lebih besar dari segala kegagalan-kegagalan di hidup kita. Karena itu jangan pernah putus asa, tetaplah percaya bahwa rencana Tuhan atas hidup kita itu tidak akan pernah gagal. Kita akan lanjutkan sekarang Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-12, judul perikopnya Yefta dan Bani Amon. Ya, ayat 12, ketika Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Ya, Yefta mengirim surat saudara untuk Bani Amon ya, berkata kepada rajanya, apakah urusanmu? Dan dikatakan di sana ayat yang ke-13 ya. Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, ya, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semua itu dengan jalan damai. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon ya dengan pesan, beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab dan tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Tiberau dan tiba di Kades. 17, ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab. Tetapi Raja ini menolak, maka orang Israel tinggal di Kades. Saudara, kita ingat ya dulu ketika mereka sedang berjalan dari Mesir menuju padang gurun, mereka melewati negeri ini. Mereka hanya izin untuk lewat, tapi tidak diperbolehkan oleh rajanya, sehingga ya terjadilah peperangan saudara, dan Israel menaklukkan mereka. Ya, apakah maksudnya Yefta mengulang ya, dikatakan di sana ya ayat yang ke-14, Yefta mengirim utusan kepada raja bangsa Amon ya karena ingin mengetahui mengapa orang-orang Israel di negeri Gilead diserang ya oleh mereka. Sang raja menjawab bahwa Israel sudah mencuri negeri ini dan dia menginginkan negeri itu kembali ya. Tapi Yefta mengirimkan pesan lagi kepada raja bangsa Amon bahwa dalam pesan itu Yefta memberikan 3 argumen terhadap klaim ya sang raja. Yang pertama, Yefta berkata, pertama-tama Gilead bukan negeri sang raja karena Israel merebutnya dari orang-orang Amori, bukan bangsa Amon. Ya, yang kedua, Israel harus memiliki negeri yang diberikan oleh Allah Israel dan Amon harus memiliki negeri yang diberikan oleh dewa Amon. Dan yang ketiga, tidak ada seorang pun yang menggugat kepemilikan Israel atas negeri ini karena negeri ini sudah ditaklukkan 300 tahun. Jadi lama saudara, 300 tahun sebelumnya ya. Dan demi kehormatan Yefta dia berusaha untuk menyelesaikan masalah ini tanpa pertumpahan darah. Tetapi Raja Bani Amon mengabaikan pesan itu dan mempersiapkan pasukannya untuk berperang. Jadi kita melihat Yefta berkata, ya dulu ketika kami lewat,
Ya, dan melewati raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada negeri Moab, tetapi raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk ke daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Ayat 19, lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepada, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Ayat 20, tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannya seluruh rakyatnya, ia berkemah di Yahas lalu berperang melawan orang Israel. 21, tetapi Tuhan Allah Israel yang menyerahkan Sihon, ya dikatakan di sana, dan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan hingga orang Israel menduduki negeri kepunyaan orang Amori penduduk negeri itu. 22, demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori, yaitu dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel, umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Ya, dan demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Ya, jadi saudara, ya Raja Amon itu berusaha merampas negeri itu, padahal itu bukan negeri miliknya. Ya, dan dia ingin mendudukinya, meminta Israel menyerahkannya. Dan ya dikatakan di sana ayat 24, bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu, Allah huruf kecil. Ya, Yefta mengingatkan mereka bahwa kamu itu punya Allah seperti kami juga punya Allah, Allah orang Israel. Allah orang Israel lah yang menyerahkan negeri milik pusaka untuk mereka, dan kamu ya silakan minta kepada dewamu, ya kepada Allahmu. Demikian dikatakan oleh Yefta saudara kepada mereka. Ayat 25, lagi pula apakah engkau lebih baik dari Balak bin Sipor raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan ya segala anak kotanya, di Aroer ya dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun. Mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Ya, jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Kita melihat di sini saudara, rajanya tidak mau peduli, aku mau ambil negeri itu. Jadi sudah selama bertahun-tahun, bahkan 300 tahun Israel memiliki banyak ya tanah yang diberikan Tuhan, dan hari ini ada orang yang ingin merebut itu. Israel juga sudah memiliki banyak hakim untuk memimpin mereka, tetapi Yefta mengakui Tuhan sebagai hakim yang sejati bagi bangsa itu, dan satu-satunya oknum yang benar-benar memimpin mereka untuk menolong mereka menaklukkan semua musuh-musuh mereka. Ya, keluar dari mulut Yefta yang berkata Allah adalah hakimku. Ya, dan di sana dikatakan saudara, ya ketika dia percaya bahwa Allah adalah hakim, maka Tuhan turut bekerja. Jadi kita lihat di sini dalam hukum Allah, nasar atau janji kepada Allah yang tidak boleh dilanggar. Nasar sama kuatnya dengan perjanjian tertulis. Banyak orang membuat nasar pada zaman Alkitab saudara ya. Beberapa nasar itu seperti nasar Yefta merupakan nasar yang sangat kokoh. Kalau kita lihat tadi ya bahwa ya Tuhan itu
melihat bahwa Yefta itu sanggup untuk melawan dan Tuhan memilih dia sehingga Yefta itu bernasar, saudara. Ya, karena Raja Amon tidak mau mendengarkan omongan Yefta. Dia malah menantang, ya kita lihat ayat 28 di sana dikatakan, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau bersungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ini ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ya, jadi Yefta bernasar, dia membuat nasar kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan memberi dia kemenangan, ya maka siapapun yang pertama kali keluar dari pintu rumahnya ketika dia pulang, ya maka itu akan dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Ya, dan akhirnya saudara dikatakan di sana, ya lalu maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu dia kembali dari perang itu dan menang, maka itu akan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. 2:32 kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang, melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Yefta luar biasa dipakai Tuhan untuk menundukkan orang Israel, saudara. Ya, dan kita melihat di sini, ya dia bernasar kepada Tuhan. Lalu ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Jadi Yefta itu cuma punya satu anak. Nah, dia sudah bernasar bahwa kalau nanti dia menang dalam pertempuran dan siapapun yang pertama keluar menyongsong dia, maka itu akan diserahkan untuk menjadi korban kepada Tuhan. Ya, saudara, di sini kita lihat bahwa ya Yefta membuat nasarnya, ya tidakkah dia berpikir sebentar bahwa bisa saja seseorang yang keluar, bukan kambing dan domba yang akan keluar menyambutnya. Jadi para ahli itu memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai isu ini. Mereka yang berpendapat bahwa Yefta mempertimbangkan kurban manusia itu memberikan argumen-argumen berikut. Yefta itu berasal dari daerah tempat agama kafir dan kurban manusia lazim dilakukan dalam pemandangannya. Hal itu tidak nampak sebagai dosa. Ya, yang kedua juga pandangan yang berbeda. Yefta mungkin tidak memiliki latar belakang yang mengenal hukum agama. Barangkali dia tidak mengetahui perintah Allah yang menentang kurban manusia. Ya, bahkan ada orang-orang yang berpendapat bahwa Yefta tidak mungkin ingat tentang kurban manusia, menunjukkan fakta lain. Ya, sebagai pemimpin bangsa Israel, Yefta pasti mengetahui hukum-hukum Allah bahwa kurban manusia itu jelas-jelas dilarang. Ya, tidak ada imam yang sah yang akan mau membantu Yefta melakukan nasarnya kalau yang dikurbankan itu adalah seorang manusia. Tapi apapun yang dipikirkan Yefta ketika membuat nasar ini, apakah dia memang mengorbankan anak perempuannya atau tidak, ya sebagian pakar menganggap Yefta melakukannya karena nasarnya adalah hendak ya membuat kurban, ya. Sebagian lagi menganggap dia tidak melakukan itu, ya, dan mereka memberikan dua alasan. Ya, mungkin yang pertama, kalau gadis itu harus mati, dia tidak akan menghabiskan 2 bulan terakhirnya di pegunungan. Allah tidak menghargai nasar yang didasarkan pada praktek kejahatan. Jadi di sini saudara dikatakan ketika dia kaget waktu dia pulang dari perang, ternyata yang menyongsong dia itu anak perempuan satu-satunya. Anak itu tidak pada laki-laki, cuma satu itu. Ya. Anaknya menari-nari dengan memakai rebana menyongsong dia karena kangen bapaknya pulang perang.
Ya, ayat 35, demi dilihatnya dia, dikoyakkannya bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, ya, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Jadi Yefta itu kaget ketika melihat anaknya, dia kecewa saudara, dia mengoyakkan bajunya dan berkata, "Ah, kenapa engkau membuat hatiku hancur luluh? Engkaulah yang mencelakakan aku anakku. Aku sudah membuka mulut bernasar kepada Tuhan." Dan anaknya itu menjawab dia. Anaknya bilang, "Bapak, ya kalau papa sudah bernasar kepada Tuhan, maka papa harus melakukan nasar itu. Ya sebab Tuhan itu telah memberikan engkau kemenangan." Ya, ayat 37 lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Ya saudara, jadi anaknya meminta izin kepada Yefta, ya. Nasar Yefta yang tanpa dipikir dulu itu menyebabkan duka yang tidak terkira baginya. Ketika terbakar emosi atau kekacauan pribadi, mudah untuk membuat janji kepada Allah. Namun janji-janji ini mungkin kedengarannya sangat rohani pada waktu kita mengucapkannya, tetapi pada akhirnya bisa mengakibatkan rasa bersalah yang dalam, bahkan frustrasi ketika kita terpaksa harus menepatinya, padahal itu sangat berat. Makanya hati-hati kalau bernasar, dipikir dulu, diingat dulu, jangan sembarangan mengucapkan di hadapan Tuhan. "Oh Tuhan, kalau usaha saya berhasil, pokoknya saya mau kasih." Dulu saya juga pernah, saudara, ada orang ya datang dari luar kota, dia minta didoakan. "Tolong doakan Bu, ini saya lagi ada tender proyek di Jakarta. Nanti kalau proyek itu goal, saya mau persembahkan keuntungannya 50% buat Ibu Debbie supaya dipakai untuk pelayanan." Waktu dia berkata begitu, saya langsung bilang, Pak, jangan berkata begitu loh. Hati-hati kalau Bapak berkata begitu, kalau tidak ditepati, ndak usah Bapak berjanji begitu. Yang penting Bapak mengucap syukur sama Tuhan, Bapak hidup benar, ya terserah berkat itu Bapak mau kasih ke orang yang lebih membutuhkan, ndak apa-apa, tapi jangan bernasar. Hati-hati kalau nasar itu tidak ditepati. Dan benar saja saudara, akhirnya tender itu dimenangkan, ya jangankan 50%, 1 rupiah aja dia nggak kasih. Hati-hati bernasar, jangan hanya mau menyogok Tuhan. Yefta tidak berpikir dia bernasar dan hatinya hancur ketika melihat anaknya yang keluar. Lalu anaknya mohon pamit dan berkata dia minta izin selama 2 bulan, beri dia kesempatan ya untuk dia mau ya menikmati, menangisi ya keperawanannya, sebab dia anak yang masih remaja, belum menikah, sebentar lagi akan dibunuh saudara. Ya lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkan aku melakukan hal ini, berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan dia teman-temanku." Ayat 38, jawab Yefta, "Ya pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Ya semua harus terjadi. Yefta sudah terlanjur bernasar dan dia harus menepati nasarnya kepada Tuhan. Karena itu saudara, ya kita belajar banyak hal malam ini. Hati-hati kalau bernasar, jangan sembarangan terpancing emosi yang akan membuat kita menyesal dengan nasar kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Terima kasih Bapa, malam ini kami belajar banyak dari firman Tuhan bahwa ketika kami berdoa bergumul kami tidak mau sembarangan bernasar, sebab nasar itu harus ditepati. Biarlah kami belajar satu hal dari Yefta malam ini. Dia adalah seorang yang berkomitmen mengasihi Tuhan sekalipun berat. Ya, mungkin hari ini Tuhan gak minta kita membunuh anak kita. Tuhan tidak meminta kita melakukan sesuatu yang terlalu besar ya nilainya. Tapi mungkin Tuhan minta waktu kita hari-hari ini untuk sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tuhan minta ya kurang-kurangilah waktu olahragamu untuk engkau mencari Tuhan. Kurang-kurangilah apa yang membuat engkau senang dan mulai mempersembahkan itu buat Tuhan. Mungkin Tuhan minta hari ini kurang-kurangilah engkau shopping, beli tas mewah, beli tas mahal untuk dirimu sendiri. Mulailah melihat pekerjaan Tuhan untuk engkau mulai belajar menabur. Saudara, ya apapun yang berharga kita belajar dari Yefta. Dia persembahkan yang terbaik sekalipun dengan hati yang hancur. Ya, tetapi dia akhirnya memberi dan menepati nasarnya kepada Tuhan. Karena itu hari ini mari kita sama-sama berdoa. Tuhan berikan kami kemampuan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan tidak sembarangan mengucapkan nasar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu saudara diberkati engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu. Turunlah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.